Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama ada Arum dengan NIM 203141096. Yang kedua ada Aziza Isminafisa dengan NIM 203141097. Yang ketiga ada Adelia Agustin dengan NIM 203141101. Yang keempat ada Eka Yuni Lestari dengan NIM 203141105. Dan yang terakhir ada Diah Ayu Nursaputri dengan NIM 203141107. Akan membahas mengenai mortalitas dan pembangunan. Adapun subbab yang akan kami bahas meliputi yang pertama ada konsep dasar mortalitas, yang kedua yaitu sumber dan data mortalitas, yang ketiga yaitu mortalitas dan pembangunan. Untuk subbab yang pertama kita akan membahas mengenai konsep dasar mortalitas. Pendahuluan. Kematian dapat menimpa siapa saja, kapan, dan di mana saja. Kehidupan di dunia ini pasti diawali dengan kelahiran dan diakhiri dengan kematian. Aspek keruangan dari mortalitas merupakan salah satu kajian dalam geografi penduduk. Berkenaan dengan hal itu, sebelum sampai dengan pengkajian aspek-aspek keruangan dari mortalitas, pada bab ini penting terlebih dahulu untuk memberikan orientasi tentang konsep dasar mortalitas secara demografi. Mortalitas merupakan salah satu dari komponen demografi selain fertilitas dan migrasi yang dapat mempengaruhi jumlah dan komposisi umur penduduk. Data kematian tersebut nanti digunakan untuk proyeksi penduduk guna perencanaan pembangunan. Contoh dari perencanaan pembangunan yaitu di dalam bidang kesehatan. Konsep kematian. Terdapat 3 keadaan vital yang masing-masing saling bersifat mutuali eksklusif, yang artinya keadaan yang satu tidak dapat mungkin terjadi bersamaan dengan salah satu keadaan lainnya. Ketiga keadaan tersebut yaitu 1. Lahir hidup, live birth, 2. Mati, death, dan yang terakhir 3. Lahir mati, vital death. Mortalitas sendiri merupakan salah satu dari 3 komponen demografi selain fertilitas dan migrasi. Selanjutnya, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO juga mendefinisikan apa itu arti kematian. Arti dari kematian merupakan suatu peristiwa menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang terjadi setiap saat setelah kelahiran itu terjadi. Definisi dari kematian di atas mengartikan bahwa semua data yang masuk berkenaan dengan kematian itu harus dicatat dengan sungguh-sungguh. Agar apa? Agar mendapatkan data kematian yang benar. Oleh sebab itu, harus dibedakan ketika kelahiran itu antara lahir hidup dengan lahir mati. Karena sejatinya kematian merupakan tanda bahwa sebelum seseorang itu mengalami gejala kematian, pasti pernah mengalami keadaan hidup. Definisi dari lahir hidup adalah peristiwa keluarnya hasil konsepsi dari rahim seorang ibu secara lengkap tanpa memandang lamanya kehamilan, dan setelah perpisahan tersebut terjadi. Hasil konsepsi bernapas dan mempunyai tanda-tanda hidup lainnya seperti adanya denyut jantung, adanya denyut tali pusar, atau gerakan-gerakan otot, tanpa memandang apakah tali pusar dari seorang bayi itu sudah dipotong ataupun belum. Sedangkan untuk definisi dari lahir mati adalah peristiwa hilangnya tanda-tanda kehidupan dari hasil konsepsi sebelum hasil konsepsi itu dikeluarkan dari rahim ibunya. Di sini dibedakan menjadi 3,
Yang pertama ada stillbirth, yaitu kematian yang terjadi pada janin yang berusia 20-28 minggu. Yang kedua yaitu keguguran. Keguguran adalah kematian yang terjadi pada awal kehamilan karena suatu faktor ketidaksengajaan. Yang ketiga yaitu aborsi. Untuk aborsi sendiri merupakan kematian janin yang terjadi di awal kehamilan karena faktor kesengajaan. Misalnya, tidak diharapkannya sebuah janin itu ada. Untuk lahir mati di sini tidak dimasukkan dalam kategori lahir hidup atau lahir mati. Selanjutnya yaitu pengukuran mortalitas. Pengukuran mortalitas di sini terdapat 5 metode. Yang pertama yaitu metode angka kematian dan rasio khusus menurut sebab kematian. Yang kedua yaitu angka kematian menurut umur dan jenis kelamin. Yang ketiga yaitu mortalitas bayi. Yang keempat angka kematian ibu. Dan yang terakhir yaitu standarisasi mortalitas. Di sini saya akan membahas angka kematian dan rasio khusus menurut sebab dan kematian. Pada rasio kematian ini disebabkan oleh sebab khusus. Untuk menghitung rasio ini bisa menggunakan rumus AKKM sama dengan sigma DM dibagi P dikali K, di mana AKKM sama dengan angka kematian sebab khusus, sedangkan sigma DM kematian yang diakibatkan oleh sebab tertentu, sedangkan P jumlah penduduk pertengahan tahun, sedangkan K konstanta atau bisa menggunakan angka 1000. Untuk kelebihan dari CDR ini, satu, untuk mendeskripsikan angka kematian seluruh penduduk negara. Yang kedua, mudah dipahami oleh masyarakat. Yang ketiga, proses perhitungannya cepat. Yang keempat, memberikan gambaran pendahuluan yang berguna untuk mengenal tingkat kecenderungan kematian. Sedangkan kekurangannya untuk campuran yang komponennya adalah kelompok penduduk yang memiliki kematian secara spesifik. Yang kedua, kematian kasar dipengaruhi oleh distribusi seperti umur dan jenis kelamin. Sebelum dikenal konsep angka, CDR diukur dengan membandingkan jumlah penduduk dengan jumlah kematian. CDR ini dapat dirumuskan dengan sigma DM dibagi P dikali K. CDR ini memiliki arti angka kematian kasar, sedangkan sigma D jumlah kematian, P jumlah pertengahan penduduk per tahun, K konstanta atau bisa menggunakan angka 1000. Kedua, angka kematian menurut umur dan jenis kelamin. Pada angka kematian ini, jenis kelamin dan umur tidak berpengaruh, tetapi disebabkan cukup banyak usia yang lebih tua. Untuk menghitung ACDR bisa dirumuskan dengan ACDR sama dengan sigma DX dibagi PX dikali K. ACDR jumlah kematian menurut umur, DX jumlah kematian menurut umur X, sedangkan PX jumlah penduduk umur X dalam setiap tahun tertentu, sedangkan K memiliki arti konstanta. Yang ketiga, angka kematian bayi merupakan indikator yang menunjukkan keadaan sosial, ekonomi, dan demokrasi suatu wilayah. Mengapa bisa disebut demikian? Karena kematian bayi dapat menunjukkan banyaknya berapa fasilitas-fasilitas medis dan bagaimana taraf kehidupan penduduk. Kematian bayi ini bisa dirumuskan dengan IMR sama dengan sigma DO dibagi sigma B dikali K. Sigma DO adalah jumlah kematian umur di bawah 1 tahun, sedangkan sigma B jumlah kelahiran pada tahun yang sama, sedangkan K konstanta atau dapat bisa dihitung dengan menggunakan angka 1000. Yang keempat yaitu angka kematian ibu yang menunjukkan jumlah ibu yang meninggal dalam proses melahirkan selama 1 tahun terhadap jumlah ibu seluruhnya, yang dalam hal ini yang diperhitungkan dalam jumlah ibu meninggal adalah selama dalam kehamilan atau dalam proses melahirkan dengan rumus MMR sama dengan MMD atau MM kali K. MMK yaitu angka kematian ibu, MMD jumlah ibu yang meninggal dalam proses kehamilan atau melahirkan, M yaitu jumlah ibu seluruhnya,
Dan K yaitu konstanta atau biasanya digunakan untuk nilai 100.000. Yang kelima yaitu standarisasi mortalitas yang dilakukan jika ingin membandingkan tingkat kematian antara dua penduduk yang berbeda struktur atau distribusi umurnya. Yang pertama standarisasi langsung atau apabila telah tersedia ASDR dengan rumus CDRS kematian standar atau kematian standar kali 1000. Yang kedua, standarisasi tidak langsung apabila tidak tersedia ASDR. Materi yang kedua yaitu sumber dan kualitas data mortalitas. Yang pertama, sistem registrasi vital, yaitu sistem ini merupakan sistem yang paling ideal. Kejadian kematian dilaporkan dan dicatat setelah peristiwa itu terjadi. Sistem ini mencatat kejadian kematian segera setelah peristiwa kematian tersebut terjadi dari waktu ke waktu. Yang kedua, sensus atau survei penduduk. Kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan data penduduk. Sensus dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama, bentuk langsung atau direct mortality data yang diperoleh melalui pertanyaan tentang golongan penduduk tertentu. Yang kedua yaitu bentuk tidak langsung atau indirect mortality data. 3. Ada mortalitas dan pembangunan. Komitmen untuk mencapai tujuan Millennium Development Goal atau MDGs menurunkan angka kematian anak sebesar 2/3 dari angka di tahun 1990 atau 20/1000 kelahiran bayi pada tahun 2015 dan menurunkan AKI sebesar 3/4-nya menjadi 124/100.000 kelahiran. Dalam mortalitas membutuhkan Sustainable Development Goal atau SDGs. Berikut adalah beberapa alasan SDGs sangat diperlukan. 1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di semua negara. 2. Mengakhiri segala bentuk kelaparan dan meningkatkan gizi dan pertanian. 3. Menjamin kehidupan yang sehat. Terdapat hubungan negatif antara mortalitas dan pembangunan. Semakin baik pembangunan, maka semakin menurunkan angka mortalitas. Di negara-negara maju yang pembangunannya sudah berhasil, angka mortalitas sudah sangat rendah. Sementara sebaliknya, di negara berkembang. Faktor penting yang menjadi penyebab utama penurunannya angka mortalitas adalah 1. Adanya perkembangan inovasi kesehatan masyarakat dan perbaikan sanitasi lingkungan. 2. Ditemukannya obat-obat modern yang diproduksi massal dengan harga yang relatif murah. Penurunan Indonesia terjadi sangat lambat. Lambatnya hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. 1. Strategi yang digunakan cenderung model kuratif yang menitik beratkan pada pengobatan. 2. Belum optimalnya peran pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas. 3. Ketimpaan distribusi petugas kesehatan yang berada di kota-kota untuk mendapatkan uang banyak. 4. Harga obat modern sangat mahal. 5. Berbagai penyakit kematian mudah diberantas dan murah biayanya. Dan yang ke-6, kestabilan ketersediaan bahan pangan semakin sedikit. Demikian yang dapat kami sampaikan tentang mortalitas dan pembangunan. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.